Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya Derianto di pertemuan kita hari ini ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang infrastruktur dari networking. Bisa lebih lengkapnya, kita lihat di slide berikut ya. Atau bisa mendengarkan suara saya atau membaca langsung dari slide-nya ya. Oke, saya next. Nah, di sini akan membahas tentang peer to peer. Peer to peer itu apa sih gitu ya? Peer to peer adalah model jaringan yang dapat memberikan kedudukan yang sama terhadap komputer. Tak ada yang bertindak misalnya seperti server klien sehingga tidak adanya media penyimpanan yang bersifat umum gitu. Pada model ini, dua komputer dapat berhubung secara langsung tanpa bergantung pada server gitu ya. Model ini lebih murah daripada client server. Tetapi model ini hanya dapat berjalan apabila komputer berjumlah tidak lebih dari 25 buah gitu aja sih. Nah, ciri-ciri jaringan peer-to-peer yaitu minimnya terdapat suatu komputer yang berlaku menjadi server gitu, terdapat komputer station gitu ya, sistem operasional penunjang dari misalnya Win atau WinRT atau network atau lain-lainnya seperti itu. Alat tambahannya misalnya network inference card gitu dan lain-lainnya gitu. Alat penghubung antar komputer misalnya kabel, konektor dan lain-lain. Oke, saya lanjut. Untuk kelebihan dari koneksi peer-to-peer, biasanya antar komputer dalam jaringan saling berbagi menggunakan fasilitas yang dimiliki, misalnya hard disk, driver, fax, modem, atau printer. Terus biaya operasionalnya lebih murah gitu ya dibandingkan dengan bentuk jaringan client server. Sedangkan kelangsungan kerja jaringan tidak bergantung pada satu server aja, jadi ada beberapa satu server lain gitu ya. Ketika mati atau rusak jadi lebih mudah gitu ya dan agak lebih efisien juga gitu. Nah, untuk kelemahan dari koneksi peer-to-peer adalah troubleshoot ya jaringan relatif lebih sulit karena ada jaringan peer-to-peer setiap komputer dimungkinkan untuk terlibat di dalam komunikasinya. Nah, untuk kerjanya lebih rendah dibandingkan dengan jaringan client server gitu karena komputer yang bersifat peer-to-peer itu paling sampingnya mengolah berdasarkan fasilitas jaringannya gitu ya. Sistem keamanan jaringannya ditentukan oleh masing-masing user gitu ya menggunakan keamanan masing-masing fasilitas yang dimiliki. Terus karena adanya data yang tersebar di masing-masing komputer dan jaringan, maka backup yang dilakukan masing-masing komputer agak lebih lama seperti itu. Nah, contoh dari jaringan peer-to-peer, misalnya jaringan peer-to-peer menggunakan switch dua komputer gitu ya, atau jaringan peer-to-peer menggunakan switch untuk lebih dari dua komputer. Nah, lebih tepatnya kayak gambar seperti ini nih, yang secara langsung atau yang menggunakan triple switch gitu ya. Gitu. Nah, untuk pengertian dari client server yaitu salah satu model jaringan yang dimiliki yaitu client atau server itu sendiri yang melalui komputer memiliki layanan dapat berupa data atau perangkat keras lainnya gitu ya seperti itu. Nah, untuk fungsi servernya itu sendiri misalnya kalau server fungsi sebagai berkasnya, terus printer untuk menggunakan kontrol printer, atau server pastinya untuk menggunakan web atau mailing server atau menggunakan surat elektronik. Cara kerja client servernya gimana? Nah, untuk client servernya berjalan setidaknya pada dua sistem komputer yang berbeda, bisa di satu server dengan beberapa komputer klien gitu ya. Gitu. Terus kliennya merupakan komputer desktop yang berhubungan dengan jaringan apabila pembangkit internet penggunaan informasinya atau bagian klien yang mengeluarkan permintaan dan dikirim gitu ya. Maka server kemudian menjalankan permintaan dan pengiriman informasi kepada klien lebih mudah dalam satu jaringan gitu ya. Untuk proses servernya merupakan sebagai aplikasi sebagai sumber daya yang dimiliki yang bersama. Jadi berdasarkan satu database gitu ya. Terus printer atau jaringan komunikasinya lebih kompleks karena dalam satu ruang lingkup seperti itu. Nah, untuk kelebihan dari client servernya sendiri ya, kecepatan aksesnya lebih tinggi, penyediaan fasilitasnya pengelolaannya dilakukan secara khusus gitu ya. Sistem keamanan dan administrasinya lebih baik gitu karena terdapat seorang pemakaian yang bertugas sebagai administrator gitu. Nah, untuk sistem backup datanya lebih baik karena adanya jaringan klien server backup dilakukan terpusat di server gitu kan membackup seluruh data yang digunakan dari jaringan. Nah, untuk kelemahan dari client servernya itu sendiri, yaitu biaya operasional lebih mahal karena ada penggunaan tambahan misalnya barang, ada kekurangan misal kabel dan hal lain gitu. Nah, diperlukan adanya satu komputer khusus yang berkemampuan yang lebih ya gitu ya, sebagai pusat gitu. Kelangsungan jaringan tergantung pada servernya. Apabila servernya rusak, itu mau nggak mau harus diganti seperti itu. Nah, contoh client server misalnya mengacu pada desain aplikasinya, spektrumnya, dan hal lainnya. Gitu, misalnya penggunaannya LAN, WAN gitu ya. Gitu. Jadi ruang lingkupnya lebih satu satu ruang lingkup saja. Tidak tersebar-sebar ke yang lain. Oke, sekian pertemuan kali ini. Terima kasih ada perkataan atau perbuatan yang tidak berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.